Halo traders, hari ini tanggal 16 April 2026. Saya akan recap apa yang terjadi di hari kemarin. Jadi yang pertama Anda bisa lihat di halaman depan. eh, jadi ranking untuk saat ini karena Asian Session jadi tidak ada ranking dan semuanya akan muncul pada saat sesi London ataupun sesi New York. Kemudian untuk transaksi yang open sekarang ada satu yaitu NCD USD posisi 0,01 lot, floating PNL 1,20 dolar, dan ini opennya tanggal 15 ya. Jadi ini dari sinyal yang kemarin, ini yang open. Kemudian yang Anda bisa lihat juga yang open tanggal 14 ada dua, ada Aussie USD itu profit di 5,07, kemudian yang EuroCAD itu minus 2,03, jadi kena SL. Dan ini menghasilkan 3 dolar ya. Ini menghasilkan 3 dolar dan akhirnya kita bertumbuh kemarin 3%. Jadi sekarang jadi 26,32% untuk pertumbuhan selama ini. Oke, kita akan lihat untuk sinyal yang kemarin. Akan login ke subscriber. Jadi sejauh ini kita punya 30 sinyal yang sudah dikeluarkan. Kemudian Anda bisa lihat ya, kalau untuk sesi sekarang karena sesi Asia tidak akan ada sinyal. Tapi Anda bisa lihat kekuatan mata uang harian, yaitu Aussie paling kuat dan USD paling lemah. Dan untuk mingguannya juga Aussie paling kuat dan USD paling lemah. CPY di nomor 2 terlemah, dan Anda bisa lihat di chart bahwa Aussie JPY itu trennya naik. Jadi kalau Anda mengikuti statistik ini saja, Anda sudah bisa mengikuti tren dengan baik. Kemudian yang kemarin sinyal ya, Aussie CAD. Aussie CAD ini tidak diambil. Kemudian NCD CHF juga tidak diambil. Banyak yang tidak saya ambil, tapi sini ada Aussie USD, NCD USD ya, kita ambil NCD USD. Kenapa kita hanya mengambil yang sesuai dengan arah di sini ya? Jadi kekuatan mata uang harian dan mingguan. Jadi kenapa kita ambil NCD USD? Karena ini NCD nomor 7 paling kuat. Jadi dia paling kuat kan nomor 8 ya. Dia di nomor 7. NCD paling kuat di nomor 7. Kemudian USD itu paling lemah. Makanya ini diambil. Jadi kita mengambil keputusan berdasarkan statistik, tanpa banyak berpikir tapi melihat statistik, kira-kira mana ya yang searah dengan tren. Dan perlu saya ingatkan bahwa ini semua posisi adalah posisi buy. Jadi posisinya buy. Oke, nanti ini akan terupdate pada saat London session. Kemudian nanti kalau sudah muncul semua di sini, nanti ini Anda bisa filter. Jadi pair apa saja yang semuanya ada di situ ya. Jadi saya jelaskan juga sedikit frekuensi pair ekstrim. Jadi ini akan menunjukkan berapa kali dalam semenit ya, berapa kali sebuah pair itu menjadi paling kuat. Jadi selalu ekstrim antara strong dan weakness-nya. Jadi kalau misalnya dia nomor 8, NCD nomor 8, kemudian USD nomor 1, itu namanya ekstrim ya. Ataupun misalnya di nomor 7 dan nomor 2, itu juga ekstrim dianggap. Jadi antara dia di nomor 7 atau nomor 8, dan kalau yang weakness-nya itu di posisi 1 atau 2. Jadi itu yang kita anggap sebagai pair ekstrim. Jadi kalau udah posisi itu, maka kita punya ancang-ancang untuk buy. Jadi posisi kita ini hanya posisi buy semua, tidak ada posisi sell, karena saya mengurangi jumlah sinyal. Mengurangi jumlah sinyal dengan cara hanya mencari posisi buy saja. Sedangkan kalau misalnya saya cari buy and sell, maka jumlah sinyalnya akan terlalu banyak dan kita akan semakin sulit mengambil keputusan dan over trading. Jadi kita menghindari over trading. Begitu
kita mengambil trading terlalu banyak, nanti akan banyak keputusan yang harus dibuat. Semakin sedikit kita mengambil trading, maka akan sedikit keputusan yang kita harus buat. Karena kalau Anda lihat jumlah sinyal selama 7 hari terakhir itu ada 30. Jadi rata-rata itu ada 4 sinyal sehari. Dengan 4 sinyal sehari ini saja kita udah lumayan banyak ya. Dan ini ada kemungkinan 4 ini hanya rata-rata dari 7 hari, tapi karena saya masih update dengan sistem ini, banyak sekali sinyal yang muncul pada 2 hari terakhir. Jadi ada kemungkinan per hari itu bisa sampai 8 sampai 10 sinyal yang muncul. Tapi tidak semua sinyal itu akan diambil. Oke. Jadi pertama kalau kita dapat sinyal yang dikirim ke email kita, begitu dapat sinyal, kita harus lihat lagi nih kekuatan mata uang sesinya di mana, mata uang hariannya di mana, dan mata uang mingguannya di mana. Jadi kita harus cari sesuai arah. Jadi arahnya semuanya itu searah. Jadi jangan nanti ada yang berlawanan itu. Nah, itu akan tidak efektif dalam pengambilan keputusan, sehingga Anda akan nanti mengambil sinyal yang buruk. Tapi kalau dengan mengambil sinyal yang searah dengan kekuatan mata uang mingguan dan harian, maka akan lebih mudah mencapai TP. Dan meskipun saya sudah melakukan seperti itu, saya masih mendapat SL. Cuman SL-nya selalu lebih sedikit dibandingkan dengan profitnya. Jadi kita berusaha mencari 1:2 dalam setiap trade yang kita ambil. Oke, jadi itu sangat penting. Selalu ambil trade 1:2, kemudian hanya mengambil yang sesuai dengan arah kekuatan mata uang harian dan mingguan. Jadi meskipun sesinya menunjukkan lagi kuat, tapi kalau mingguannya tidak searah, mungkin sebaiknya Anda pikirkan lagi. Nanti Anda bisa menggunakan bagian di sini, frekuensi pair ekstrim dan strik ekstrim berturut-turut. Jadi kalau frekuensi itu artinya seberapa sering dia muncul. Misalnya dalam 3 jam ada 90 menit muncul satu sinyal, maka akan muncul di sini. Misalnya NCD USD muncul 90 kali atau 90 menit. Artinya dia mungkin terputus-putus sinyalnya ataupun kekuatannya, tapi dia munculnya 90 kali. Sementara kalau ini strik ekstrim berturut-turut. Strik ekstrim berturut-turut artinya dia berturut-turut selama 10 menit, tidak putus-putus. Tetap setiap menit itu pair tersebut menjadi yang ekstrim. Jadi dia menjadi terkuat ataupun terlemah gitu ya. Jadi Anda bisa ambil keputusan berdasarkan dua hal ini. Jadi kalau misalnya NCD USD, dia sering muncul selalu sebagai mata uang yang terkuat. Kemudian di sini selama 10 menit berturut-turut dia adalah mata uang yang terkuat di antara yang lainnya. Maka itu adalah sebuah arah yang sesuai dengan kekuatan mata uang. Jadi itu kalau Anda nanti sudah sering menggunakan ini, Anda akan memahami bagaimana mengambil keputusan. Dan saya akan terus berikan edukasi tentang bagaimana saya mengambil keputusan. Seperti NCD USD kemarin, kenapa saya ambil itu? Saya sudah tunjukkan. Jadi bagian sini NCD ada nomor 7, kemudian USD nomor 1. Itulah sebabnya saya kemarin mengambil keputusan bahwa NCD USD adalah pair yang tepat untuk ditradingkan. Kemudian kalau kita lihat lagi ke dashboard utama, sekarang floating PNL-nya 1,37. Jadi kita perlu bersabar menunggu trading kita itu mencapai hasilnya. Jangan buru-buru baru $1 Anda sudah close. Jadi kalau target Anda $8 ya $8, tunggu saja. Jadi nanti supaya tidak menghasilkan trading-trading yang di close awal. Jadi kita disiplin dengan 1:2. Misalnya kita dapat resiko $3, maka kita berusaha mencari keuntungan $6. Jadi itu yang saya lakukan. Oke, itu untuk hari ini, hari Kamis tanggal 16 April 2026. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau Anda ingin mendapatkan sinyal ini secara gratis, silakan hubungi WA yang ada di sini nomornya ya. Nanti saya akan berikan Anda free trial selama 1 bulan, dan nanti Anda bisa lihat apakah Anda profitable selama sebulan tersebut atau tidak. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. See you in the next video.